warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas struktur data saya mengenai implementasi Abstract Data Type atau ADTQ dalam bentuk program simulasi antrian bank menggunakan Python. Program ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama itu ada kelas nasabah sebagai model data, ada kelas Q sebagai implementasi ADTQ-nya, kemudian ada kelas antrian bank sebagai logika bisnis, dan fungsi main sebagai menu interaktif. Nah, pertama saya mengimpor dua modul. Yang pertama itu ada modul time untuk mensimulasikan waktu layanan menggunakan time slip, dan modul DQ dari collection sebagai struktur penyimpanan internal di dalam queue yang saya buat sendiri. Nah, perlu diperhatikan sesuai instruksi tugas, saya dilarang menggunakan queue bawaan Python. Jadi, saya membuat kelas queue sendiri dari awal. Nah, bagian pertama adalah kelas nasabah. Kelas ini tuh berfungsi sebagai model data merepresentasikan satu nasabah dalam antrian. Nah, di dalam under init ada 3 atribut, itu nomor antrian bertipe integer yang diberikan otomatis oleh sistem, nama bertipe string yang diinput oleh pengguna, dan waktu layanan bertipe float yang ditetapkan konstan 5,0 detik sesuai ketentuan tugas. Oke, lalu ada metode dan STR yang menentukan bagaimana objek nasabah ditampilkan sebagai teks. Formatnya adalah nomor antrian dengan padding 3 digit diikuti nama dan durasi layanannya. Nah, bagian kedua adalah kelas Q, yaitu implementasi ADTQ saya. Penyimpanan internal menggunakan satu atribut bernama underscore data yang merupakan objek DQ dari collection. Nah, mengapa DQ? Karena DQ mendukung operasi open di bagian belakang dan poplab di bagian depan. Keduanya berjalan dalam waktu 0,1 yang sangat efisien untuk operasi antrian. Nah, metode NQ bertugas menambahkan item ke posisi rare atau belakang antrian menggunakan solve data event. Metode ini tidak mengembalikan nilai dan selalu berhasil karena ukuran DQ bersifat dinamis. Metode DQ menghapus dan mengembalikan elemen dari posisi front atau depan antrian menggunakan solve data poplab. Ada prekondisi di sini, antrian tidak boleh kosong. Jika kosong, program akan melempar indeks error dengan pesan Q kosong. Nah, metode pick mirip dengan DQ, tapi bedanya ia hanya melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya. State antrian tidak berubah setelah metode ini dipanggil. Metode all items mengembalikan seluruh isi antrian sebagai list Python biasa. Ini tuh digunakan hanya untuk keperluan tampilan, tidak mengubah set antrian sama sekali. Saya juga menambahkan alias semua yang digunakan oleh kelas antrian bank. Oke, bagian ketiga adalah kelas antrian bank. Nah, ini tuh merupakan logika bisnis program ini. Kelas ini tuh menggunakan queue yang sudah saya buat tadi. Di dalam under init ada 5 atribut. Yang pertama itu nama bank, untuk menyimpan nama bank, terus ada antrian yang merupakan objek queue, ada counter sebagai penghitung nomor antrian yang mulai dari 0, kemudian ada riwayat sebagai daftar nasabah yang sudah selesai dilayani, dan total waktu untuk akumulasi total waktu layanan. Oke. Metode tampilkan antrian menampilkan seluruh isi antrian dari front ke rear. Ia mengambil slot antrian semua untuk mendapatkan semua elemen tanpa mengubah state antrian. Nasabah paling depan yaitu indeks 0, diberi keterangan panah front agar pengguna tahu siapa yang akan dipanggil selanjutnya. Nah, jika antriannya kosong, ditampilkan pesan antrian kosong. Nah, di sini ada metode panggil semua. Nah, ini yang paling penting. Pertama, yaitu mengecek apakah antrian kosong. Nah, jika kosong, ditampilkan pesan peringatan dan metode langsung berhenti menggunakan return. Jika tidak kosong,
Ia mengambil nasabah dari front menggunakan DQ, kemudian ditampilkan detail nasabah yang dipanggil beserta sisa antriannya. Setelah itu, program menjalankan time slip dengan durasi sesuai waktu layanan nasabah tersebut. Ini berarti program itu benar-benar berhenti selama 5 detik untuk mensimulasikan proses layanan. Nah, setelah selesai, nasabah ditampilkan ke riwayat dan total waktu diperbarui dengan waktu layanan nasabah tersebut. Nah, perlu dicatat pembaruan total waktu dilakukan di dalam metode ini, bukan di akhir program sesuai ketentuan tugas. Oke, bagian keempat adalah fungsi main sebagai titik masuk program. Nah, di sini dibuat objek antrian bank bernama bank dengan nama bank struktur data. Kemudian program masuk ke loop while true yang akan terus berjalan sampai pengguna memilih angka 0 untuk keluar. Nah, menu menawarkan 4 pilihan, yaitu pilihan 1 untuk mendaftarkan nasabah baru dengan validasi bahwa nama tidak boleh kosong. Terus ada pilihan 2 untuk menampilkan antrian saat ini, pilihan 3 untuk memanggil nasabah berikutnya, dan pilihan 0 untuk keluar dari program. Nah, dan input selain itu akan memunculkan pesan pilihan tidak valid. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan program saya secara langsung. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita disuruh memilih. Ini ada menu utamanya. Saya akan milih nomor 1 karena kita akan mendaftarkan nasabah baru. Nah, di sini masukkan nama nasabah. Nama nasabah yang akan saya masukkan misalnya Budi Santoso. Terus di sini saya pilih nomor 1 lagi. Dan saya akan memasukkan nama nasabah baru yaitu misalnya Siti Rahayu. Nah, setelah saya daftarkan 2 nama nasabah tersebut, saya akan memilih menu nomor 2. Nah, di sini program itu menampilkan antrian saat ini. Terlihat Budi Santoso berada di posisi paling depan, ditandai dengan panah front. Nah, dan Siti Rahayu berada di posisi kedua. Kemudian saya pilih nomor 3. Nah, sekarang saya pilih menu 3 untuk memanggil nasabah berikutnya. Program menampilkan detail Budi Santoso yang dipanggil, kemudian berhenti selama 5 detik untuk mensimulasikan proses layanan. Nah, setelah 5 detik muncul konfirmasi bahwa Budi Santoso selesai dilayani, dan sisa antrian sekarang tinggal 1 nasabah. Nah, di sini saya pilih menu 0. Nah, terakhir, saya pilih 0 untuk keluar. Program menampilkan pesan perpisahan dan berhenti. Baiklah, demikian penjelasan dari program simulasi antrian bank yang saya buat. Program ini menerapkan konsep ADTQ dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Nasabah yang pertama masuk akan pertama dilayani. Implementasi menggunakan DQ sebagai struktur internal menjamin efisiensi operasi NQ dan DQ dalam waktu 01. Terima kasih.